Halo warga sosial media, perkenalkan saya Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan angkatan 58, nama Imade Bagas Karamayun, STB 5223, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Hari ini saya akan mengajak teman-teman memahami salah satu aspek yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya sangat penting dalam dunia hukum, yaitu pasal kesusilaan dalam KUHP. Kenapa penting? Karena pelanggaran kesusilaan adalah salah satu jenis tindak pidana yang paling sering terjadi, namun juga paling sering salah dipahami. Jadi, mari kita bahas dengan sudut pandang yang lebih jelas dan ilmiah. Pernahkah kamu bertanya, kenapa pasal-pasal dalam hukum pidana dirumuskan sangat detail? Dalam hukum pidana, ada asas terkenal yaitu tidak ada tindak pidana tanpa aturan. Artinya, negara tidak boleh menghukum seseorang jika tidak ada pasalnya. Pasal harus jelas, spesifik, dan tegas agar tidak terjadi salah tafsir. Bayangkan kalau pasalnya terlalu umum, bisa saja tindakan biasa dianggap sebagai kejahatan atau sebaliknya, kejahatan serius justru lolos karena rumusan hukumnya kabur. Penyebutan siapa korbannya, anak, dewasa, untuk perbuatannya, fisik, verbal, digital, unsur kesengajaan, sengaja, atau lalai. Tanpa spesifikasi tersebut, aparat penegak hukum bisa saja kesulitan membuktikan dan masyarakat bisa salah memahami batasan hukum. Dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tentang kesusilaan mengalami banyak perubahan dibanding KUHP lama. Nah, salah satu pasal penting adalah pasal 406 KUHP yang termasuk dalam bab kesusilaan. Isi pasal 406, pasal ini mengatur perbuatan yang menyerang kesusilaan baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk yang pertama, tindakan yang mengganggu rasa malu atau kehormatan seseorang. Yang kedua, perbuatan tidak senonoh yang dilakukan di ruang publik. Yang ketiga, eksibisionisme atau mempertontonkan bagian tubuh tertentu dengan maksud seksual. Yang keempat, tindakan cabul terhadap orang yang tidak menghendaki. Pertanyaannya, kenapa negara ikut campur urusan kesusilaan? Jawabannya sederhana tetapi penting. Kesusilaan adalah bagian dari ketertiban umum, menyangkut perlindungan korban, terkait moral di ruang publik, dan berhubungan dengan martabat manusia. Isi pasal 406, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, setiap orang yang A. melanggar kesusilaan di muka umum, atau B. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Supaya lebih jelas, berikut beberapa contoh kasus nyata yang relevan dengan pasal 406 KUHP. Yang pertama, kasus eksibisionisme di tempat umum. Pelaku membuka celana dan mempertontonkan alat kelaminnya di area publik dengan tujuan memancing respon seksual. Kasus seperti ini meresahkan masyarakat dan termasuk pelanggaran kesusilaan. Yang kedua, kasus sentuhan tidak pantas kepada anak. Seorang dewasa mengelus, meraba, dan memeluk anak dengan intens seksual. Perbuatan sekecil apapun terhadap anak langsung masuk kategori berat karena menyangkut perlindungan anak. Untuk menekan angka pelanggaran kesusilaan, ada beberapa langkah kebijakan yang perlu diperkuat. Yang pertama, kita perlu membangun edukasi kesusilaan yang benar-benar berbasis pada hak korban. Artinya, sekolah, kampus, dan komunitas harus memasukkan materi tentang batasan konsen, berbagai bentuk pelecehan, dan cara melapor kejadian. Yang kedua, penegakan hukum harus menyesuaikan perkembangan zaman dengan memaksimalkan bukti digital. Banyak kasus terjadi di media sosial sehingga aparat perlu dibekali pelatihan digital forensik, SOP penanganan bukti elektronik. Tanpa itu, banyak kasus berpotensi hilang jejak. Yang ketiga, kita perlu memperkuat sistem perlindungan korban. Ini mencakup pendamping hukum, layanan psikolog, hingga ruang pemeriksaan yang aman dan tidak membuat korban semakin tertekan. Pendekatan layanan terpadu atau one-stop service penting agar korban tidak harus berulang kali menceritakan peristiwa traumatis. Memahami pasal kesusilaan membantu kita menjaga ruang publik tetap aman dan menghargai martabat setiap orang. Dengan penegakan hukum yang tepat, edukasi yang kuat, dan perlindungan terhadap korban, masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih sehat dan beradab.